Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Selva Pratiwi, NIM 12311193036 dari kelompok 3 Etika Dakwah akan menjelaskan tentang etika dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad merupakan dakwah yang paling sukses dalam sejarah. Karena hanya dalam waktu 23 tahun, beliau berhasil mengubah kehidupan bangsa Arab. Awal mulanya bangsa Arab dikatakan zaman jahiliyah berubah menjadi bangsa yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah? Karena kondisi bangsa Arab saat itu sangat buruk baik dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab tidak ada yang membimbing mereka, Kondisi kehidupan mereka sangat kacau pada saat itu. Secara politik, bangsa Arab tidak mempunyai pemerintahan yang tergabung, sehingga sering terjadinya peperangan antar suku secara terus-menerus. Tidak ada hukum yang tersusun di negara Arab yang luas ini. Keadaan politik saat itu sangat rusak, berbagai masalah, pertengkaran antar sesama suku dan bangsa. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, beliaulah berhasil mengubah bangsa Arab yang awalnya suka berperang antar suku menjadi bangsa yang bersatu dalam ikatan keyakinan. Secara ekonomi, keadaan masyarakat pada saat itu memilukan. Tanah yang sangat kering, sehingga tidak bisa dibuat aktivitas berkebun dan bertambang. Karena tanahnya yang sangat gersang, masyarakat tidak mempunyai hasil pertanian dan pertambangan, sehingga sistem ekonominya masyarakat Arab menggunakan sistem riba yang dapat merugikan golongan masyarakat kecil. Secara sosial, masyarakat ditutupi dalam keadaan ketidakadilan, kejahatan, dan kekayalan. Kedudukan kaum wanita pada saat itu sangat rendah pada zaman itu. Wanita tidak mempunyai hak sosial, sehingga para lelaki Arab bisa menikahi wanita sebanyak yang dia mau dan dia suka, menceraikan wanita yang dia mau. Apabila ada seorang wanita yang melahirkan anak perempuan, maka anak itu akan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Alasannya yakni membunuh anak perempuan karena ayahnya takut menjadi miskin. Bangsa Arab sangat percaya khayalan itu, sehingga sebelum melakukan sesuatu, mereka berkonsultasi terlebih dahulu kepada para sesembahan dengan menggunakan ramalan yang dibantu oleh arahan anak panah. Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya manusia yang mampu mengubah tantangan bangsa Arab. Beliaulah yang mendapatkan hikmah langsung dari Allah untuk memberantas kaum syirik, kufur, dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat merusak kehidupan Islam. Nabi Muhammad SAW juga dibekali oleh Allah melalui pesan yang berupa surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sejak pertama kali berdakwah, Nabi Muhammad menggunakan strategi berlian, yaitu dengan bersembunyi-sembunyi yang ditunjukkan kepada keluarga terdekat. Dalam strategi ini, beliau dapat merenggut Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa orang yang termasuk golongan As-Sabiqunul Awwalun. Nabi Muhammad juga mengincar kalangan elit dengan alasan mereka mempunyai keluruhan moral, intelek, dan nalarnya jalan, sehingga mempunyai kekuatan dalam dakwah Islam. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW akhirnya berubah menjadi terang-terangan setelah mempunyai
kekuatan para pengikut Nabi yang sudah tidak bersembunyi untuk mempraktekkan keyakinan dan ajaran Islam. Mereka sudah menyatakan kesetiaan untuk senantiasa membela dan melindungi keyakinan Islam. Strategi hijrah juga merupakan beberapa langkah yang dipandang yang termasuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau menempuh 2 kali perjalanan, yaitu ke Abysinia dan Yasrib. Cara hijrah ini dikatakan untuk melakukan perlindungan kepada kaum pengikut Nabi SAW untuk menjauhkan dari kekejaman kaum kafir dan musyrik yang selalu mengganggu dan berusaha untuk memurtadkan kaum pengikut Nabi Muhammad. Usaha ini menghasilkan hasil yang sangat cemerlang setelah pindah ke Yasrib. Karena hijrah ke Yasrib tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga dukungan. Sebab banyak para pendukung yang menginginkan kedatangan para penduduk yang menginginkan kedatangan Rasulullah. Nabi Muhammad berhasil mengubah akhlak bangsa Arab yang buruk menjadi bangsa yang penuh dengan rahmat. Dalam menyampaikan pesan-pesan Allah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan penuh etika, sehingga Nabi Muhammad SAW berhasil menyampaikan risalahnya. Nabi Muhammad menggunakan kode etik dakwah secara singkat. Di antaranya, 1. Tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Dalam melaksanakan dakwah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memisahkan antara yang beliau katakan dengan apa yang beliau perbuat. Artinya, apa yang beliau arahkan, beliau pun mengerjakan. Dan apa yang beliau larang, beliau meninggalkan. Misalnya, dalam hal yang pernah beliau perintahkan untuk mengerjakan sholat. Nabi bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat." Demikian juga dalam masalah haji. Nabi SAW bersabda, "Kerjakanlah ibadah haji dengan mencontoh ibadah hajiku." Etika dakwah seperti ini merupakan suatu keharusan bagi para dai. Tanpa hal ini akan sulit rasanya dakwah mereka akan berhasil. Allah sendiri memperhatikan orang-orang yang hanya pintar berbicara tetapi tidak pernah melakukannya. Ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Saf ayat 2-3 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengutarakan apa yang tidak kamu perbuat? Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengutarakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." 2. Tidak melakukan toleransi agama. Toleransi atau tasamu memang dianjurkan oleh Islam, tetapi hanya dalam kisaran tertentu, tidak terlibat untuk urusan agama atau akidah. Tentang masalah agama atau akidah, Islam berikan garis tegas untuk tidak berintoleransi dan kompromi, dan masih banyak lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah, kaum musyrik mencoba mengajak Nabi SAW untuk melakukan kompromi agama. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, ikuti agama kami akan mengikuti iman kamu. Kamu akan selalu menyembah Tuhan kami 1 tahun, kemudian kami juga akan menyembah Tuhanmu. Jika ternyata agamu benar, maka kebenarannya sudah diketahui. Saat hasilnya keluar agama kami yang benar, maka kamu juga memiliki kebenaran." Nabi Muhammad SAW mendengar ajakan itu. "Katakanlah, aku mencari perlindungan terhadap Allah agar tidak menghubungkannya dengan orang lain." Lalu turunlah firman Allah yang terkandung dalam surat Al-Kafirun,
yang artinya Muslim tidak diperbolehkan untuk menyembah dewa-dewa orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak diperbolehkan untuk menyembah dewa-dewa umat Islam. Firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, kamu orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu juga tidak juga aku menyembah dewa-dewa yang aku sembah. Untukmu adalah agamamu, untuk bagiku itu adalah agamaku. 3. Tidak menghina agama lain. Pada waktu Rasulullah masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Rasulullah telah menghina berhala sesembahan mereka. Akhirnya kaum musyrik secara emosional menghina Allah. Bahkan mereka memperingati Nabi. Kata mereka, wahai Muhammad, hanya ada 2 pilihan. Kamu tetap menghina Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan menghina Tuhanmu. Orang-orang Muslim pada juga sering menghina berhala sesembahan orang-orang musyrikin. Akhirnya sebab hal itu menyebabkan orang-orang musyrik menghina Allah. Allah pun menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu mencaci maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 4. Tidak melakukan diskriminasi. Dalam melakukan tugas dakwah, Nabi Muhammad SAW tidak boleh melakukan diskriminasi sosial di antara orang-orang yang berdakwah. Beliau tidak boleh mementingkan orang-orang kelas atas atau elit saja, sementara kelas bawah dinomorduakan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih ada di Mekah, beliau mengajarkan tentang agama Islam kepada orang-orang miskin dan rakyat jelata. 5. Tidak meminta imbalan. Satu hal yang sangat penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi sebelumnya, beliau tidak pernah meminta imbalan kepada orang-orang yang didakwainya. Nabi Muhammad hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Perintah Nabi Muhammad ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Sabah ayat 47 yang artinya, katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 6. Tidak menemani pelaku maksiat. Dalam melakukan dakwahnya, ternyata Rasulullah SAW tidak pernah berteman dengan para pelaku maksiat. Hal itu bukan karena pada masa Rasulullah tidak ada orang yang berbuat maksiat, melainkan begitulah etika dakwah Nabi Muhammad SAW. Menemani pelaku maksiat akan memiliki dampak yang sangat serius, karena pelaku maksiat akan beranggapan bahwa perilakunya itu diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh dai yang menemaninya itu. 7. Tidak menyampaikan hal-hal yang belum diketahui. Dai adalah seorang yang menyampaikan ajaran Islam. Ajaran itu berisi tentang hal-hal halal sampai haram dan lain-lainnya. Jika seseorang yang menyampaikan sesuatu tanpa mengetahui hukum pastinya akan menyesatkan orang lain. Dai juga tidak boleh asal menjawab dan menurut seleranya sendiri, karena masalah yang ditanyakan kepada dai adalah masalah agama yang harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, Allah menurunkan firman dalam sebuah surat Al-Isra ayat
36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak diketahui, karena semua indera pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Sekian dari saya penjelasan tentang etika dakwah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Saya Sela Pratiwi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.